Apa hukumnya mencukur rambut dan kuku bagi orang yang mau berkorban? Di sini para ulama berselisih pendapat ya. Apa hukumnya mencukur rambut dan apa? Dan kuku. Kalau kita ingin mengikuti pendapatnya jumhur ulama, maka hukum mencukur rambut dan kuku itu makruh. Hukum mencukur rambut dan kuku apa? Makruh. Makruh itu berarti kalau dilaksanakan dia nggak berdosa. Tapi lebih afdol, lebih baik kalau ditinggalkan. Akan tetapi Imam Ahmad di dalam riwayatnya mengatakan bahwa hukum mencukur rambut dan kuku haram. Jadi kalau seandainya di masyarakat kita ada yang berpendapat bahwa mencukur rambut itu haram, ya berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah mengatakan mencukur rambut dan kuku ini kenapa? Makruh, tidak sampai haram. Makruhnya Pak atau haramnya menurut Imam Ahmad berarti bukan hanya mencukur rambut kepala sama kuku saja. Semua rambut yang ada di tubuh kita makruh juga dicukur. Jadi bukan hanya khusus rambut kepala tok. Jadi semua rambut yang ada di tubuh kita dia makruh dicukur menurut pendapatnya jumhur ulama. Kemudian di sini yang perlu dikasih catatan bahwa kalau kita nggak mencukur kuku, maka kukunya panjang kan. Kalau panjang biasanya gampang kotor. Maka hati-hati kalau wudu dalam keadaan kukunya kotor. Karena memang di dalam syarat sah wudu yang sering saya bahas bersama dengan anak-anak yang ada di sini, nggak boleh air ini terhalang ke kulit. Nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi air datang ke kulit. Termasuk yang menghalangi air datang ke kulit itu kotoran di kuku. Maka kotoran yang ada di kuku ini harus dibersihkan. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan di dalam pendapatnya Imam Syafi'i yang kuat dikatakan kotoran sedikit saja di kuku menjadikan wudunya tidak batal. Nah ini susah Pak, karena ada di antara kita yang kerjanya memang hubungannya dengan tanah, petani, kuli. Ini kan kerja yang hubungannya dengan tanah. Untuk menjaga kuku supaya tetap bersih terus itu susah sekali. Maka di pendapat Imam Syafi'i sendiri, jadi ulama di dalam Imam Syafi'i, seingat saya Imam Ghazali mengatakan dimaafkan apabila kotoran yang ada di kuku ini sedikit dan pekerjaan dia berhubungan dengan tanah. Jadi Imam Ghazali, seingat saya Imam Ghazali kalau enggak gurunya Imam Haramain mengatakan bahwa diperbolehkan kalau kotorannya cuma sedikit. Tapi dengan catatan orang itu kerjanya berhubungan dengan tanah. Nah kalau kita yang ada di kantor maka ya tidak dimaafkan. Karena Imam Ghazali mengatakan dimaafkan sedikit dengan catatan pekerjaannya hubungannya dengan tanah. Tapi ada ulama lain yang lebih longgar, yaitu dimaafkan sedikit mutlak. Dimaafkan sedikit kotoran di kuku mutlak. Apa maksudnya mutlak itu? Maksudnya baik itu dia pekerjaannya berhubungan dengan tanah atau tidak berhubungan dengan tanah. Ini dimaafkan semuanya. Jadi pendapat yang ketiga ini boleh kita ikuti ya. Kemudian makruhnya kapan hilang? Kapan kita diperbolehkan lagi mencukur rambut dan kuku? Jawabannya ketika hewan sembelihan kita sudah disembelih. Ketika hewan sembelihan kita sudah disembelih. Kalau hewan sembelihan kita disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah, maka setelah disembelih kita boleh mencukur rambut dan kuku. Kalau hewan kita disembelih di hari tasyrik, maka tanggal 10 masih belum diperkenankan untuk mencukur rambut dan kuku sampai hewan sembelihan kita disembelih. Ini kalau ada yang bertanya kapan hilang makruhnya ya.